Laki-laki itu sangat malu, apalagi di Indonesia orang timur sangat malu untuk mengungkapkan masalah kelaki-lakiannya. Ngaku-ngakunya perjaka, belum pernah ini, terus tiba-tiba udah jagoan di ranjang. Nah itu biasanya. Jadi kemarin itu ya adalah sebuah pertanyaan yang masuk ke YouTube kami ya. Pertanyaannya seperti ini dari yang bernama adalah Atsumumia. Pertanyaannya, kalau ejakulasi dini nggak bisa disembuhin ya dok. Nah hari ini saya akan menjawabnya bersama dengan seorang pakar pastinya ya. Seorang dokter yang sudah pasti ahli nih. Itu Dokter Akbari Wahyudi, dokter spesialis urologi. Selamat. Ini pagi, siang, sore, malam ya dokter ya. Apa kabar dokter? Baik, Bulan. Baik ya. Ini pertanyaan di konten dewasa yang kemarin tuh banyak banget. Ini kayaknya permasalahan laki-laki nggak sih? Banget. Permasalahan laki-laki berarti? Permasalahan ejakulasi dini. Iya. Itu emang semalu itukah untuk bertanya soal itu? Kalau jujur boleh bilang emang iya. Laki-laki itu sangat malu, apalagi di Indonesia orang timur sangat malu untuk mengungkapkan masalah kelaki-lakiannya. Oh. Kayak seperti tabu gitu. Oke. Bahkan kalau penyakit seperti kayak gini ini, kalau buat laki-laki tuh kayak setengah kayak penyakit yang kutukan buat laki-laki ya. Kalau saya bilang kutukan kenapa? Karena dia nanya sama pasangan, nanti dibilang gak enak. Nanya sama temen, apalagi dibully. Nanya dokter, dia bingung dokter yang mana. Iya. Akhirnya dia browsing-browsing, Salah. ketemulah yang Itu. salah itu. Tapi kalau ejakulasi dini itu berarti impoten, dokter? Nah, bukan. Oh beda nih Beda. jadinya. Oke. Bedanya apa? Jadi kayak kakak adik tuh, ejakulasi dini sama impotensi. Yang duluan tuh impotensinya. Impotensi itu berarti kan nggak bisa bangun. bangun. Iya. Oke. Kalau ejakulasi dini itu setelah itu. Jadi orang bisa dikatakan ejakulasi dini bila syaratnya harus bisa ereksi dulu dong. Oke, betul. Ya kan, untuk penetrasi ke pasangannya ya kan. Kalau nggak mana bisa orang dikatakan ejakulasi dini tapi nggak melakukan penetrasi kan. Oke, berarti kalau orang masih bisa ejakulasi walaupun dini, Iya. orang masih bisa ejakulasi walaupun dini, dia itu berarti bukan impoten ya? Nggak. Oke, jadi jangan sampai salah. Tapi Arti. kadang-kadang ejakulasi dini itu terpicu juga oleh impotensi ringan. Misalnya gini loh, lagi berhubungan tiba-tiba nggak keras. Cuman misalnya 3/4 atau 2/3-nya aja yang keras gitu ya. 2/3 semana sih Iya, dok? ada levelnya, jadi ada 4 tingkatan impotensi. Iya. Oh, impotensi itu ada 4 tingkatan? Oke. Jadi kalau yang normal tuh diilustrasikan kayak mentimun, cucumber. Oke. Ya. Normal ya? Itu normal. Normal. Level Awas 3. loh, abis ini ketimun pada abis loh dokter. Abis semua timun di mana-mana. Oke. Ya, level 3. Level 2? Yang level 3 yang itu yang normal dulu ya. Normal dulu ya, oke. Nah, impotensi yang parah itu grade 1 namanya. Itu seperti tahu. Ya laki-laki normal yang lembek itu loh. Tahu, Benyek, oke. Nah, itu kayak tahu, itu grade 1 tuh. Grade 1 itu yang paling parah Impotensi berarti paling ya? parah. Oke. Nah, grade 2 yang agak mendingan. Itu seperti pisang dikupas. Dalamnya pisang. Nah, itu kayak gitu. Itu grade 2 tuh. Pisang mana dulu nih dokter? Saya jadi kebayangin udah timun, pisang, otak saya pengennya ke Dalaman soal pisang ayam. tuh kan, Oke. buah pisang dalamannya yang Ya. dikupas itu. Nah, itu yang grade atasnya 2. tahu, grade 2. Ada atasnya Oke. tahu dikit ya. Ya. Grade 3 agak mendingan nih, udah mulai mendekati ke 4 kan. Ya, grade 3 itu tahu pisangnya itu yang belum dibuka. Yang masih keras itu. Oke. Itu grade 3. Mantap nggak tuh megangnya? Oke. Gitu. Grade yang keempat? Udah kayak kamber tadi, mentimun, jadi keras, Yang keras normal. banget, itu normal berarti. Jadi ya coba dilihat ya kayak tahu atau kayak ketimun. Dan itu udah emang supaya dikasih ilustrasi itu supaya orang ngebayangin gitu bahwa seperti apa? itu gitu. Oke. Tapi kita ngomongin ejakulasi dulu gitu ya dokter sebelum tadi yang impoten. Kalau ejakulasi dini ini bisa kita dapatkan atau mungkin terjadi dari umur berapa sih? Ejakulasi dini itu nggak sepenuhnya jelek sih. Nggak sepenuhnya jelek. Kenapa bisa nggak sepenuhnya jelek? Karena Kan nggak bisa muasin pasangannya. nah, menurut survei
95% sampai 98% itu laki-laki yang pertama kali berhubungan badan itu hampir pasti ejakulasi dini. Hah? Jadi perjaka-perjaka tinting itu udah pasti ejakulasi dini? Ya. Kok bisa gitu? Iya. Nggak kan kalau cewek Ah. yang masih perawan, bilangnya kalau pertama kali dia sudah melakukan berarti selaput darahnya robek, Yes. berdarah lah istilahnya. Kalau cowok Nggak untuk ketahuan kan? menentukannya, Iya. Salah satunya ejakulasi dini itu. berarti ejakulasi dini nggak selamanya jelek ya? Nggak selamanya jelek. Oh, jadi hey buat kamu, tapi dilihat dulu. Kalau udah pernah berhubungan di ejakulasi dini berarti jelek dong. Enggak. Tapi kalau dia belum pernah sama sekali berhubungan gitu ya dokternya sama. Sebenarnya nggak juga ya. Misalnya kalau laki-laki yang udah istilahnya ngaku-ngakunya perjaka belum pernah ini terus tiba-tiba udah jagoan di ranjang, nah itu biasanya hampir pasti bukan Perjaka. apalagi Tapi dia kalau bisa yang masih- nahan ejakulasi dininya, wah hampir pasti nggak. Karena gini, pria-pria yang bisa nahan ejakulasi dininya itu pria-pria yang sudah matang, sudah pernah punya pengalaman berhubungan badan. Oh, oke. Di seiring waktu dia akan belajar mengendalikannya. Oh gitu. Gimana cara mengendalikan ejakulasi dini? Nah itu ada ilmunya memang. Oh ada ilmunya. Gimana ilmunya? Mungkin bisa dibagi nih, kayaknya seru banget nih ya. Ya, jadi gini, dia harus memahami dulu bahwa berhubungan badan itu istilah orang bule namanya make love. Iya. Ya, kalau itu yang benernya begitu. Itu benernya. Make love ya. Nah, kadang-kadang pria-pria itu ada juga yang cuman mau one night stand atau apa, itu bukan make love, itu namanya just ya Iya, kan? just Sorry ya kasar bahasa saya, cuman ini cuman mau mendefinisikan perbedaan yang begitu gamblangnya gitu loh. Nah, kalau Anda pengen bisa ejakulasi dini, Anda benar-benar harus eksplorasi pasangan Anda gitu loh. Ilustrasinya gini, mohon maaf ya kalau di buku-buku dibilangnya begini. Laki-laki itu seperti mobil bensin, dijegrek starter langsung jalan, langsung. Iya. Tapi kalau wanita itu mobil diesel, dijegrek nggak bisa langsung, nggak bisa. bisa. Harus dipanasin dulu tuh 5 Harus menit. panas dulu. Nah, istilahnya foreplay. Iya. Laki-laki suka miss foreplay itu. Hey, laki-laki. Don't miss it. Jangan miss yang namanya foreplay gitu ya. Bahkan beberapa kasus yang wanita-wanita yang baru pertama kali berhubungan itu namanya kejadian namanya infeksi kencing, honeymoon cystitis. Oke. Kenapa? Karena si laki-lakinya keburu nafsu, langsung mau penetrasi, sedangkan perempuannya belum basah, masih kering, Oh, oke. langsung masuk. Di situ luka, infeksi, bakteri masuk, terjadilah honeymoon cystitis. Jadi nggak bisa pipis perempuan. Kencingnya suka sakit, selangkangannya sakit, ya gitulah. Jadi kejadian honeymoon cystitis. Tapi boleh tahu nggak sih Pak Dokter? Apa tuh? Sebenarnya ejakulasi dini itu bisa terjadi paling banyak faktornya karena apa sih? Karena dia keseringan. Apa Nah, sih? hati-hati juga memang, itu untuk saya diingatkan kembali. Jadi ada beberapa penelitian-penelitian bahwa pria-pria yang hobi nonton bokep, terus masturbate seseringan, Jangan dilihat ke itu- dia terus Mas, kasihan nanti dikira Mas yang sebelah sini suka begitu. Nanti dia pulang-pulang sedih, dia dikira ejakulasi dini loh. hampir pasti itu ejakulasi dininya cepat. Yang suka nonton. Dan kadang-kadang masturbasinya juga kadang-kadang ekstrim. Ada yang pengen sampai di Arab itu ada kasus yang saking pengen nafsunya gitu, pengen cepet di ereksi. Mas jangan lihat ke sana terus Pak Dokter. Takut Masnya nanti baper. Mendingan nanti ke saya aja Iya, Pak iya, Dokter. iya, Nanti iya, kalau Masnya iya, baper, iya. dia pulang-pulang nangis. Jangan-jangan dia ngomongin aku, Pak Dokter ngomongin aku gitu kan. Jadi ada kasus sampai dia saking nafsunya itu waktu masturbasi dia bentur-benturkan penisnya ke bednya atau ini sampai terjadi istilahnya kena trauma di penis. Oh gitu. Ada kejadian seperti Karena itu. mungkin dia sudah tidak bisa merasakan lagi. Pengen cepet keluar gitu loh. Jadi kan kalau orang tujuan dari masturbate adalah cepet keluar kan? Iya. Iya kan?
sabar ya Mas. Dia ditengok. Jadi kalau orang masturbate itu tujuannya cepat keluar. Lah kalau lama banget keluar, bete kan, masturbate-nya lama banget gitu loh. Jadi Tapi bukannya malah bagus? Kan gini, sorry ya, ini aku Gimana? sebagai perempuan, Gimana, konon gimana? katanya kan ada penelitian juga yang bilang bahwa banyak juga perempuan yang nggak bisa puas kan, Pak Dokter, sama suaminya karena ejakulasi dini. Iya. Nah, kalau misalkan di ejakulasinya lama kan harusnya malah bagus dong, bisa memuaskan istri gitu, pasangan. Jadi ya itu tadi kembali lagi, kalau dia baru pertama kali berhubungan, semua laki-laki itu hampir pasti 95% itu pasti ejakulasi dini. Tapi kan makin lama Nah, makin lama dia makin jago mengendalikan ejakulasi dininya, jadi pengalaman. Nah, salah satu faktornya tadi, yang saya bilang tadi, kayak mobil bensin sama mobil diesel. Nah, foreplay itu penting banget. Eksplorasi pasangan itu penting banget. Oke. Kedua, kalau eksplorasi pasangan itu penting banget, dari salah satu yang ini, laki-laki harus tahu gimana caranya membuat pasangan, istilahnya pasangan yang wanita ini harus dipanaskan dulu. Oke, biar sama-sama enak lah ya. Kadang-kadang laki mohon maaf nih, kadang-kadang laki egois duluan, maunya mau duluan, semua mau duluan gitu loh. Iya. Nggak bisa. Kok saya iya? Soalnya saya tidak terlalu sering. Jadi saya bilang iya. Tapi Pak Dokter ada nggak sih paling muda yang mungkin Pak Dokter pernah temui gitu ya? Pasiennya ejakulasi dini umur berapa? Kalau ejakulasi dini sih relatif yang kasus ke saya sih jarang yang muda-muda. Karena biasanya mereka kalau makin muda itu, apalagi kayak tadi saya bilang ya, kasus-kasus kelaki-lakian gini, kasus laki-laki ini bener-bener kasus yang tabu yang tadi saya bilang. Nggak bisa sembarangan orang nanya. Jadi jarang dong orang walaupun dia mungkin ngerasa kayaknya aku ejakulasi dini sering nih gitu, terus dia ke dokter, jarang dong. Jarang berarti. banget. Ayolah, kan nggak apa-apa juga sebenarnya. Jarang banget. Apa malu? Apa Tapi bagaimana? lebih orang lagi-lagi lebih repot bukan ejakulasi dininya, dia ngobatin gangguan ereksinya dulu. Gangguan ereksi. Nah ya. ini yang si momok menakutkannya ini yang nomor satu buat laki-laki itu. Orang ejakulasi dini masih terima. Ya karena masih bisa berdiri Masih dan masih bisa bisa berdiri, keluar. yes. Tapi kalau disfungsi ereksi, Itu kayak langit mau runtuh buat laki-laki. apa yang bisa menyebabkan dia nggak bisa bangun? Itu banyak faktor. Psikis kah? Lebih banyak psikis atau Jadi apa dok? secara jurnal, laki-laki umur 40 itu sudah mulai ada penurunan sedikit ereksinya. Dan itu dasar dari prinsip ereksi itu adalah pembuluh darah. Oke. Jadi semua penyakit-penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah itu udah hampir pasti akan bikin gangguan ereksi. Disfungsi ereksi. Iya. Dan bahkan di salah satu di Princeton, namanya Princeton, salah satu di Princeton di Amerika itu dia bilang gini, kalau laki-laki itu udah mulai gangguan ereksi di usia muda, kalau dia harus periksa jantungnya dalam 5 tahun, karena dalam 5 tahun itu ada kemungkinan dia akan serangan jantung atau serangan stroke. Oh my god. Serius Jadi nih? kalau misalkan sampai, berarti gangguan ereksi bisa sampai ke jantung Iya. Sebagai tanda awal. karena itu terganggunya pembuluh Darah. darah. Yes. Oke. Jadi jangan underestimate kalau ada gangguan ereksi sebenarnya. Dok, boleh minum? Saya juga jadi deg-degan. Jadi kalau misalkan pasti deg-degan juga kan? Deg-degan juga kan? Banyak yang deg-degan nih, kayaknya nonton yang episode kali ini deg-degan gitu. Jadi berarti bisa dicek dong kalau gitu ya dokter? Wajib. Harus dicek gitu ya. Kalau udah mulai tadi kan tahu, pisang. Kalau dia udah mulai kayak pisang dibuka, Itu siap-siap mesti harus periksa. siap-siap. Tapi bisa disembuhin nggak dok? Bisa. Pak, Banyak banget teknologi-teknologi baru sekarang. dibobok. Bukan digembok, digedor istilahnya. Ada teknologi namanya ESWT, shockwave therapy. Dibikin kaget gitu. Bukan, Cepat gitu. bukan. Jadi kayak Iya. kalau digetar. Jadi ada alat itu nempel di penisnya untuk digetar. Drrrr, gitu kayak dia prinsipnya adalah memperbaiki pembuluh darah gitu loh. Oke. Berarti sebenarnya kalau yang orang bilang impoten tuh bisa untuk bangun. Nggak bisa. Impoten tuh nggak bisa bangun. Walaupun tadi pakai getar-getar tadi dokter bisa nggak? Itu bisa diterapi pakai itu. Oh, terapi aja. Diterapinya pakai itu. Oke. Begitu.
Aku cuma pengen tahu aja nih gitu ya. Ini kan kalau cowok-cowok gitu ya. Ini kalau saya salah mohon maaf lahir dan batin ya. Saya kan gak enak karena saya perempuan yang ngomong ya. Jadi kan ada ya katanya beberapa cara untuk membesarkan Penis. Iya, ya penis gitu kan. Entah mau dipijit sama mak-mak, ya. Saya nggak nyebut orang loh. Saya cuma bilang mak-mak. Atau mungkin ada beberapa lah mungkin yang pasti orang udah tahu lah gitu. Jasa memperbesar misalkan gitu, memperbesar penis. Itu bisa menyebabkan dia menjadi disfungsi itu atau mungkin jadi Kalau menyebabkan nggak, cuman jadi rusak penisnya. Hah? Rusak? Jadi beberapa istilahnya dukun atau orang tradisional yang ngobatin penis itu, dia tuh cuman menggedekan kulit penisnya. Jadi kulit penis, ada yang kalau di Papua tuh dibungkus sama daun. Beberapa hari dibungkus udah kayak orang dimasak gitu. Dokter nggak apa-apa datang ke saya aja. Mas saya takutnya, mas kameramen saya kalau dilihatin mereka orang kecil hati. Ya kan kita ini ngomongin itu ada yang dibungkus ya. pakai daun. Iya. Jadi daunnya itu merangsang kulit penis jadi kayak orang alergi, jadi kayak gede. Padahal gatel. Padahal gatel sebenarnya. Jadi karena Iya. bener ya. Iya, bener gatel. Ada yang disuntik Disuntik. sama obat silikon namanya, atau Oke. minyak atsiri atau apa whatever lah, pokoknya minyak masukin ke dalam kulit penisnya itu. Ada nggak dokter pernah nemuin pasien gitu? Wah banyak. Banyak. Serius? Iya. Nah kalau udah kayak gitu dibenerin? Ya harus dibongkar. Tuh, kayak mana kalau Kulitnya dibongkar? harus dikletekin semua, diperbaiki. Terus nggak punya Diambil kulit lagi? kulit baru dari paha biasanya. Oh, jadi bener-bener Kulit pahanya ya kadang-kadang hati-hati kalau kulit paha berbulu, ada sedikit penisnya ntar berbulu. Enggak sih, udah diatur itu. Jok aja jok. tapi lucu gitu ya. Kulit paha kamu kok nggak mulus deh? Iya, nggak, dulu aku waktu kecil aku jatuh. Tapi begitu mau main, loh kok beda deh kulitnya? Oke baik, aku sampai bergetar tuh saya tuh sampai pamit ke dokter ya. Ini ngobrol gini sih jadi panas nih. Mungkin ada yang bilang bahwa katanya kalau kita sepedaan itu bikin impoten. Jadi maksudnya banyak nih, banyak banget nih sepedaan katanya bikin. Apakah betul? Ya kasusnya mulai meningkat sih pada kasus-kasus orang-orang bikers ke saya yang mulai ganggu ereksinya. Bahkan ada pasien kasus laki-laki muda umur 40, dia setiap hari itu naik sepedanya 50 kilo. Mohon maaf, itu 50 kilo di kemana ya? Saya nggak ngerti deh, pokoknya 50 kilo laki itu keliling-keliling lah itu. Setelah beberapa bulan, ininya nggak bangun. Itu yang muda, yang tua juga sama. Dia pengen sehat, sepedaannya luar biasa juga, sampai 4 jam, 5 jam gitu ya. Badannya semua sehat semua, tapi ininya juga nggak bangun. Itu Jadi apa yang bisa dilakuin kalau kayak gitu dok? ya bisa dipakai obat, terus bantu dengan yang tadi saya bilang SWT shockwave therapy itu masih bisa. Masih bisa. Cuman ya maksud saya yang saya pengen kasih tahu bahwa sepedanya nggak salah, sadel sepedanya sebenarnya. Jadi mau dibuat model kayak mana dong? Pertanyaan saya selalu bilang gini, kalau sepeda itu sadel sepedanya kayak zaman dulu yang sepeda ontel yang gede, ada yang mau nggak? Pertanyaan saya. Nggak mau. Nggak mau. Ada ibu-ibu aja bilang, dok, yang bener dok, masa saya mesti pakai sadel sepeda kayak sepeda ontel, katanya gitu. Tapi yang bener yang itu. Justru itu yang benar. Iya, kadang-kadang sepeda Sadelnya yang besar. Iya, ada yang sepeda statis tuh kan sepedanya gede tuh empuk tuh. Iya. Yang bener yang itu. Itu nggak bahaya lah istilahnya. Nggak bahaya, karena yang salah itu yang sadel sepeda yang kecil. Makin kecil kayaknya makin gaya gitu kan, Iya. makin tipis gitu kan. Karena kan ngontelnya jadinya gitu Oh, loh. jadi kan gaya gitu. Padahal sebenarnya itu yang nggak benar. Itu Jadi, malah yang nggak benar. Dia ngejepit saraf di namanya arteri vena pudendus yang persis di tulang duduk kita ini di laki-laki. Kenapa orang duduk nggak kena? Karena kalau kita duduk ini yang badan kita ini ditimpa, yang nyangga badan kita ini mulai dari otot pantat paha kita yang gede ini. Otot pantat, otot paha, sama tulang duduknya. Jadi semuanya nyangga badan kita. Makanya nggak bahaya kalau Nggak udah duduk bahaya. biasa. Tapi kalau kita duduk di sadel sepeda yang cuma segitiga kecil itu, cuma kita duduk di tulang duduknya doang,
di tulang sini. Dengan badan yang Dengan badan segede gini. bobot badan. Oh. Mungkin sebenarnya ya bersepeda boleh, Boleh, kan olahraga. Tapi jangan berlebihan. Nah, Yang berlebihan tuh intinya emang nggak ada itu. yang baik gitu loh. Saya selalu nganjurin kalau mau main sepeda 30 menit atau 1 jam harus berdiri dari sepeda. Rest dulu. Orang beranggapan istirahat di sepeda itu duduk di sepedanya, di sadel sepedanya sambil begini gitu kan. Udah jelas-jelas sadel yang bermasalah, tetap aja istirahatnya Jadi di orang sadel. istirahat merasa bahwa saya istirahat nih, ya istirahat nih, tapi mesti duduk di sadel sepedanya, ya apa gunanya? Bener. Istirahatnya terus berdiri. Oke, itu kan bisa menyebabkan tadi ya dokter Jepitan impoten lah saraf. atau ya tadilah ya. Kalau perempuan bisa nggak? Karena perempuan itu nggak punya yang namanya ereksi dan nggak punya penis, paling dia cuma ngerasa semutan aja di Oh, selangkangannya jujur itu aja, aja. saya emang jarang bahkan kalau aku termasuk yang nggak mau sepedaan dokter, karena setiap habis sepedaan aku nggak bisa duduk. Serius, Pantatnya nggak enak. jadi habis sepedaan pasti aduh gitu, karena memang sakit banget, Tulangnya. sesakit itu tulangnya. Berarti aku normal kan? Normal banget. Normal banget. Takutnya tiba-tiba kamu nggak normal, ternyata aku normal Iya. gitu ya. Tapi ada nggak sih pernah mungkin dokter menemui kasus yang memang dia udah mencoba obat, dia sudah dikasih apa namanya terapi, tapi tetap aja. Ada kasus pasien saya udah nyoba on klinik, udah ke dokter Boyke, udah ke semua. Ya intinya mereka cuma bisa mentok di obat sama suntikan hormon. Tapi kalau sama ESWT ini insya Allah bisa. Ya, mahal ya dok? Ya ada lah, tarif khusus. Bisa diatur. Tetap bisa diatur. Bisa diatur. Ya, kalau misalkan justru tidak pernah masturbasi dokter, ada nggak bahayanya? Nyelip-nyelip sebentar, terus main Ya, quickie gitu. Ada oke. yang nggak suka quickie sex karena aduh gue repot nih, gue ini, Benar. aduh gue lagi kejar-kejar nih, gue stres nih gitu, nggak bisa.